Kemudian dari ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal kita sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, kita setiap hari minta kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita, tentunya juga bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jangan sampai ilmu yang kita cari hanya sekedar koleksi ilmu yang ada pada otak kita, jangan. Jadi jangan sampai ilmu-ilmu yang kita cari, berbagai majelis taklim kita hadir, jangan sampai menjadi sekedar koleksi keilmuan kita, jangan. Tapi ilmu yang kita cari berbuah amal, berbuah untuk diri kita sendiri, menjadi lebih takut kepada Allah, lebih semangat beribadah kepada Allah SWT. Untuk orang lain memberi manfaat dimanapun berada, untuk keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau kata Mahfudzat, ilmu yang tidak bermanfaat kasyajarin bila samarin, sebagaimana pohon yang tak berbuah. Ya, jadi sekali lagi jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita cari sekian lama, berbagai macam jadwal kita hadiri, jangan sampai hanya sekedar koleksi keilmuan kita, jangan, tapi berbuah manis, bermanfaat bagi diri kita sendiri. Salah satunya adalah bersihnya hati, tingginya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang lain memberi manfaat. Makanya ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang beriman yang paling baik adalah orang yang kehadirannya ditunggu dari kemanfaatannya. Kehadirannya selalu ditunggu-tunggu, selalu dinantikan. Apa? Kehadirannya selalu memberi manfaat. Itulah orang beriman yang baik. Itulah buah dari ilmu. Jangan sampai kita belajar ilmu agama banyak, ya, perbendaharaan keilmuannya dari akidah, akhlak, fikih, bahkan bahasa Arab, tahsin, tapi tidak berbuah, hanya sekedar koleksi, ya, koleksi keilmuan kita, tidak memberi manfaat apa-apa. Nah itu makanya Rasulullah SAW berdoa, wa min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmunya hanya sekedar koleksi. A'udzubika min haula'il arba, aku berlindung kepadamu dari 4 hal. Ya, dari situ apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW memulai perkara yang dalam hal berlindung kepada Allah adalah permasalahan hati. Ya, di hadis pertama ini, jika hati itu baik, ya, mata salahal qalbu salahat sairul jawari, apabila hati itu baik maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Maka kata pensyarah hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah mendahului perkara ini yang beliau berlindung adalah masalah hati. Kenapa? Hati itu poros bagi anggota tubuh. Makanya Rasulullah berlindung diawali dengan masalah hati. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu, karena dengan tidak memulai perkara hati maka tarkul khusyuk, maka meninggalkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah pertama, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yahsya, ya Allah aku mohon kepadamu perlindungan, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Yang dimaksud adalah wahwal qalbu, dan dia adalah hati yang keras, hati yang lalai, hati yang tidak pernah berzikir, belas sama sekali tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan alladzi la yahsya inda dzikrillah, ya, hati yang tidak khusyuk ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebalikannya adalah
hati yang tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, isti'adzan minal qalbi ladzi la yakhsha, minta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk. Karena apa? Berlindung dari hati yang keras, dijauhkan agar hatinya tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang lalai, hati yang keras, dia tidak peka terhadap nasihat, ya, tidak peka terhadap pesan, wejangan, ya, apa namanya, bahasa berbeda tambeng tadi. Jadi tidak peduli dengan nasihat, tidak peduli dengan omongan dari orang lain, pokoknya bebel. Itulah hati yang keras.